Shalom, kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam sesi Tabura Injil tanggal 20 Januari 2021 di hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas segala pemeliharaanmu dalam kehidupan kami umat percaya. Dan oleh karena cintamu itu juga, kami boleh melaksanakan segala aktivitas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Kami boleh ada bersama-sama dalam kehidupan keluarga bersama seisi rumah kami. Itu semua terjadi karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itu pimpin kami terus, jaga sertai dan lindungi kami terus Tuhan, selaku pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Berkati juga kami Tuhan, di saat ini kami akan duduk bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Firman yang telah terbuka di tangan kami siap untuk membaca, merenungkannya, dan kami siap berkomitmen untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun dan pimpin kami, taruh hikmat-Mu dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman yang dikehendaki Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang di saat ini akan kita renungkan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita. Perikop pembacaan dari kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20, yakni Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia kita semua pemirsa Tabura Injil yang menonton siaran ini, yang telah mengikuti pembacaan bagian firman Tuhan di hari ini. Allah memberkati kita. Persekutuan pemirsa Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang diberkati Tuhan. Apa reaksi kita ketika kita disakiti, ketika hati kita dilukai, ketika kita berhadapan dengan fitnah yang begitu keji yang mengarah kepada kita, dan ketika semua itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang yang selama ini kita sayangi, oleh orang-orang yang selama ini kita kasihi dalam kehidupan kita. Mereka yang menyebar fitnah itu, mereka yang melukai hati kita, mereka yang menyakiti kita dengan perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus membalas perbuatan mereka? Sebab prinsip hidup manusia dunia adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ada di antara manusia-manusia dewasa ini yang berkata, pembalasan harus lebih kejam dari perbuatan. Apakah itu juga harus menjadi bagian prinsip hidup orang percaya, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus dewasa ini? Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 berkata,
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, Roma ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa dalam segala keadaan hidup kita, belajar menjadi orang berhikmat. Dan pembalasan untuk membalas orang-orang yang berlaku jahat kepada kita bukan hak kita, tapi itu hak Allah. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah untuk menguatkan kita dan untuk memberikan kita hati yang tegar, hati yang penuh pemaaf, untuk memaafkan dan mengampuni mereka, dan biarlah kehendak Allah sajalah yang jadi atas kehidupan orang-orang yang menyakiti kita. Hal itu yang dilakukan oleh Yusuf lewat bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Kalau cerita tentang perjalanan kehidupan Yusuf dalam bagian firman Tuhan, itu sudah merupakan bagian cerita yang selalu dibacakan oleh kita semua orang percaya, bahkan anak sekolah minggu pun tahu bagian tentang cerita perjalanan Yusuf ini. Apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, mulai dari masa kanak-kanak sampai masa dewasanya dan menjadi orang kepercayaan Firaun. Perjalanan itu tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan situasi dan kondisi disakiti oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang yang seharusnya menjaga dia, melindungi dia, yang seharusnya mengasihi dia, menyayangi dia dengan segenap hati mereka. Sebab Yusuf sangat mengasihi mereka. Yusuf sangat mempercayai mereka. Dan tidak ada dalam hati Yusuf sedikit pun berpikiran buruk tentang saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Justru mereka mengkhianati kepercayaan Yusuf itu. Mereka melakukan apa yang jahat, yang kalau dipikirkan dengan nalar manusia, itu tidak masuk akal. Dan itu sangat luar biasa biadabnya. Perbuatan mereka terhadap saudara kandung mereka sendiri. Mereka menganiayanya, membuangnya ke dalam sumur, menjualnya kepada orang lain, dan dijadikan budak. Sampai pada akhirnya, sesuai rencana Allah, dia mampu menjadi berkat bagi bukan hanya pribadi dan keluarganya, bukan hanya saudara-saudara yang telah mengkhianatinya, tapi untuk seluruh bangsa pilihan Allah. Dia menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Dan itulah rencana Allah dalam kehidupan Yusuf lewat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh dia dalam perjalanan kehidupan selama ia kecil sampai ia dewasa. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-20 mengungkapkan sebuah rahasia mengapa Yusuf bisa bertahan dan dipakai Allah secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi kehidupan keluarga dan bangsa pilihan Allah. Ada 3 hal yang diungkapkan secara tidak langsung dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-20 di hari ini. Yakni yang pertama, dalam bagian firman Tuhan ini, secara tidak langsung, Yusuf dan juga Allah ingin memberitahukan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kehendak Allah. Manusia boleh mereka-reka jalan, tapi Allah yang menentukan.
Allah yang menentukan apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang boleh merencanakan segala hal yang buruk terhadap kita, anak-anak Tuhan. Tetapi Allah sanggup mengubah yang buruk itu menjadi yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan membuat anak-anaknya mampu menjadi berkat bagi banyak orang lewat peristiwa-peristiwa buruk itu. Hanya yang Allah butuhkan adalah kerelaan hati anak-anaknya untuk menerima peristiwa itu dengan selalu bersyukur kepada Allah. Hal yang kedua yang diungkapkan dalam ayat yang ke-20 sebagai pelajaran bagi kita yaitu mengampuni dengan segenap hati adalah hal yang dikehendaki Allah untuk terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dengan mengampuni, kita tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dengan mengampuni, kita tidak akan menjadi peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu sebagai dendam di hati kita untuk membalas orang lain. Dengan mengampuni, berarti kita telah melepaskan segala beban itu dari hidup kita dan mau hidup di dalam Tuhan dengan hidup yang baru, hidup yang mau berdamai, hidup yang penuh kasih dengan sesama termasuk musuh dan setru kita. Dan hal yang ketiga yang perlu kita ingat dari bagian firman Tuhan di hari ini, bahwa jangan pernah kita berpikir buruk tentang Allah karena segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir sesuatu yang jahat tentang Allah karena peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami dalam hidup. Sebab jika itu kita lakukan, maka saat itu kita sementara menunjukkan bahwa kita meragukan kuasa Allah. Saat itu kita sementara menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki kekuatan untuk menolong dan menyelamatkan kita, mengubah yang buruk menjadi yang baik dalam kehidupan kita. Yang Allah butuhkan dalam bagian firman Tuhan di hari ini, seperti Yusuf lakukan, adalah selalu berpikir positif tentang semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan mampu mengucap syukur kepada Allah meskipun situasi dan kondisi kita saat itu sangat buruk. Meskipun pergumulan yang kita hadapi saat itu sangat berat, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan selalu memiliki hati yang tegar menghadapi setiap persoalan karena kita tahu Allah mampu mengubah segala sesuatu yang buruk itu menjadi yang baik dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu sampai saat ini kita hidup bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena kebaikan Allah, karena kasih Allah bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Tapi juga mari kita belajar dari apa yang ditunjukkan dan diajarkan Yesus kepada kita, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran Allah, dan selalu berpegang kepada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah itu dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Allah lah yang memampukan kita ada sampai saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan di hari ini selaku pemirsa Tabura Injil. Tuhan memberkati bagian firman Tuhan ini bagi kami, supaya ketika kami baca kami mengerti, dan ketika kami mengerti kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ajarkan kami untuk selalu hidup
dalam pikiran-pikiran positif dan tidak selalu menjadikan Allah sebagai kambing hitam dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu mengampuni, dan pengampunan itu bukan sekedar sebuah kata-kata, tapi pengampunan itu adalah sebuah hal yang lahir dari hati yang tulus untuk orang lain yang menyakiti kita. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya dengan itu Allah mampu melakukan segala perkara yang bagi dunia mustahil, tapi bagi anak-anak Allah tidak ada yang mustahil, yaitu mengubah segala hal yang buruk yang dirancangkan oleh manusia kepada kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan lewat apa yang Allah buat itu, kami mampu menjadi berkat bukan hanya kepada pribadi kami, keluarga kami, tapi untuk banyak orang. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya bagian firman Tuhan di hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, melewati hari-hari hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan di saat ini. Saksikan terus channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, dan semoga siaran ini selalu memberkati Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil senantiasa. Tuhan memberkati kita. Shalom.